Sebagai seseorang yang kerja di industri kripto, dan juga karena permintaan dari kalian yang sangat masif terhadap saham koin, akhirnya pada video kali ini gue bakal bikin analisa tentang saham koin. Ya, gue bakal jelasin yang pertama, kenapa saham koin ini menarik. Yang kedua, kira-kira analisa saham koinnya seperti apa. Dan yang ketiga, price targetnya seperti apa yang gue lihat ke depannya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai videonya. Oke, nah sekarang gue udah lagi ngeliat dari prospektus dari saham koin. Tapi sebelum gue mulai ke sana, mungkin gue akan jelasin dulu tentang saham koin. Jadi kalau saham koin itu singkatnya adalah, dia itu adalah bursa efek Indonesianya versi kripto. Ya, jadi semua transaksi kripto Indonesia itu harus melewati dia. Dan dia juga yang bakal kasih lisensi kepada crypto exchange di Indonesia. Ya, lisensi yang mereka kasih adalah PFAK, yaitu pedagang fisik aset kripto. Hal-hal apa aja sih, kenapa sih si koin ini bisa menarik? Jadi kalau gue lihat di sini, ini adalah berdasarkan Global Crypto Adoption Index di 2024. Ya, Indonesia ini naik ya dari peringkat 7 ke peringkat 3 dalam aspek jumlah pelanggan aset kripto. Dan seperti juga kita bisa lihat di sini, jumlah investor kripto di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya, dari 3,2 juta di tahun 2020 sampai ke 22,91 juta di tahun 2024 ya. Dan kemudian kita juga bisa ngelihat di sini volume transaksinya itu memang ya ada up and down ya. Karena biasanya juga di crypto ada yang namanya Fourier cycle, jadi volume transaksinya pasti naik turun. Jadi volume transaksi ini semua bakal masuk ke si koin ini ya. Kalau misalkan pintu Indodax atau toko kripto itu kan mereka kan cuma di exchange-nya doang volume transaksinya. Nah, kalau koin atau CFX ini adalah volume transaksi kriptonya itu semuanya masuk ke dia semua. Ya, karena dia sebagai regulator. Ya, dia juga ada sebuah ICC yaitu crypto custodian, jadi semuanya pasti udah masuk ke sana. Ya, aliran transaksinya pasti masuk ke sana dan mereka dapat fee-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya ini sangat menarik. Jadi kalau misalkan volume transaksi kripto di Indonesia tumbuh, ya otomatis pendapatan si CFX atau si koin ini pasti bakal bertumbuh. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa saham koin. Ya, jadi tadi itu kan sempat suatu yang menarik banget ya. Gue juga tadi ngiranya gue nggak bakal dapat saham koin, tapi ternyata ya kalau kita lihat di sini itu tiba-tiba lock arahnya tuh kebuka. Ya, jadi gue dapat barang nih di sini nih. Nih, tadi itu di harga harusnya di 735, tapi karena gue punya barang di IPO, jadinya average price-nya di 727. Terus ya udah gue awalnya gue nggak tahu, ya gue invest aja coba 46 juta. Ya, ternyata tiba-tiba dapat notif your order is match. Ya, terus gue lihat dong, ini kira-kira kenapa? Nah, jadi kayak gini yang tadi itu terjadi ya. Kalau gue rubah ke time frame 1 menit, di 9:04 ya, dia tiba-tiba kebuka lock arahnya. Kayak ada tekanan jual gede sekali tadi. Ya, sempat turun 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus akhirnya lock arah lagi. Ya, jadi ini menarik banget lah tadi pagi. Dan mungkin sebelumnya juga teman-teman ngiranya hari ini suspend, tapi ternyata kena prank ya. Semua orang hitungannya juga salah, ternyata nggak kena suspend. Ya, dan ya udah kita nikmati aja nih. Dan akhirnya gue kejemput lah ordernya di 735. Nah, oke. Nah, buat analisa sahamnya, ya kalian bisa lihat di broker summary-nya, itu banyak banget yang jual ya, dari ini, DR ini, ya, si RHB Sekuritas. Tapi mungkin kita nggak usah perhatiin ke siapa yang jual dan siapa yang beli. Ya, ada juga yang bilang kayak kalau MG beli nanti besoknya diguyur dan segala macamnya. Ya, mungkin kalau gue itu lebih fokus ke si jumlah transaksinya. Ya, jadi pada hari ini ya, transaksinya itu terjadi di 2,2 juta lot. Ya, atau 2,3 juta lot ternyata. Ya, dan 2,3 juta lot ini sebenarnya cuma 11% lah dari total saham yang ditawarkan saat IPO. Karena saat IPO ditawarkannya di 22 juta lot. Ya, jadi 2,31 juta ini sekitar 10%-nya. Dan kalau gua ngelihat saham ini udah kira-kira dilepas atau bandar atau enggak, itu lihat dari volume transaksinya, dari jumlah lotnya. Jangan ngeliatin kayak siapa yang beli dan siapa yang jual. Broksum ini semuanya itu bisa dimanipulasi. Ya, contohnya di saham Pesat, lu ngira kayak, wah ini masih bisa naik nih karena LG belum jual ya. Tapi lu mana tahu dia tuh sebenarnya jualnya itu melewati LG atau lewatin bandar lain. Ya, karena kan semua dia tahu kalau retail tuh ngeliatin Broksum. Dan dia juga tahu kalau misalkan LG misalkan sebagai bandar tuh bohong barang, retail pasti takut. Nah, pasti kan dia cari cara kan buat supaya jualnya tuh nggak lewat LG. Ya, jadi buat yang kayak gini-gini ya, Broksum isinya seperti apa kita nggak usah terlalu lihat. Yang kita lihat adalah volumenya atau jumlah lotnya. Kalau jumlah lot yang keluarnya itu masih 10%, ini menurut gue masih aman. Tapi kalau jumlah lot yang keluarnya itu di total ya, misalkan di total dari awal sampai akhir itu udah 50% ke atas, ya misalkan 60%, 70%, 80%, atau bahkan 100%, ya itu harusnya memang udah keluar.
Ya karena itu tandanya mungkin bandar udah pasti udah distribusi. Ya meskipun mungkin di sini kode broker sahamnya ini bandarnya belum jualan. Ya tapi lu jangan sampai terkecoh dari kode brokernya. Yang penting adalah jumlah lotnya. Kalau jumlah lotnya udah mendekati dari jumlah lembar saham IPO yang ditawarkan, ya berarti kemungkinan besar bandar udah jual. Dan kalau memang misalkan harga sahamnya ini bakal dikerek ke atas ya, seperti kasusnya KI kan juga ngebawa ADMR sama WIRG. Dan kalau misalkan dikerek sampai atas, ya kemungkinan besar dia nggak cuma satu kali distribusi doang, tapi kayak distribusi, akumulasi, distribusi, akumulasi, distribusi, akumulasi, gitu terus sampai harga sahamnya naik ke atas. Jadi setelah dia distribusi, dia akumulasi lagi di harga bawah, terus dia distribusi lagi, dia akumulasi lagi, gitu terus sampai harganya naik ke atas. Tapi kita nggak tahu ya, apakah si bandar ini bakal cuman satu kali distribusi terus dia cabut, atau ya dia bakal dikerek ke atas pakai yang distribusi akumulasi yang tadi gue bilang. Tapi kalau menurut prediksi gue ya, ini kemungkinan besar ya, atau mungkin udah hampir pasti gue bisa bilang, coin ini minimal ke 1 miliar dolar USD. Ya, kalau sekarang itu cuman 10,8 T ya, belum nyampe 1 miliar, menurut gue itu minimal ya ke 1 miliar US dollar secara market cap. Dan itu gue udah hitung tadi, yaitu angkanya adalah 1.108 rupiah per lembar saham. Ya, dan menurut gue masih sangat masuk akal ya melihat prospek ataupun growth daripada si transaksi kripto yang ada di Indonesia. Dan harusnya 1 billion USD itu sangat amat achievable ya, dari apalagi dari harga sekarang yaitu di 735 rupiah. Terus kenapa? Kok bisa gue yakin banget kalau misalkan si koin ini bisa di atas 1.000 ya? Karena udah pasti setelah ini ya, ketika bandar itu pengen jualan, pasti dia itu akan jualan di harga yang tinggi. Ya, dia pasti di atas 735. Karena lu ibaratnya kalau misalkan lu jualan apel, ya tapi apelnya itu orang nggak mau beli, ya orang itu mau balikin apelnya. Nah kira-kira lu bisa nggak jualan? Nggak bisa kan? Lu itu bisa jualan dengan bagus kalau misalkan orang itu FOMO pengen beli. Ya, jadi orang itu ibaratnya pengen beli apel lu terus. Ya. Dan itu yang akan dibuat oleh bandar. Kalau sekarang itu retailnya Fear ya, gara-gara tadi transaksi buangan itu besar banget di 150 miliar ya. Oh, 169 miliar ya. Itu nggak mungkin bandar bakal jualan. Karena kalau bandarnya jualan, retailnya nggak mau beli, dia rugi. Ya, pasti dia akan ngebikin FOMO ya, supaya retailnya itu mau nampung barang, mau beli barangnya. Ya, jadi sangat possible sekali dari angka 735 ini pasti dia akan bawa jual ke atas. Ketika jual ke atas, retail makin FOMO, ya, terus baru di situ dia buang. Ya, oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Apakah koin bakal ke 1.000 atau nanti mungkin kita bakal rungkat bareng ya? Nggak ada yang tahu. Ya, jadi ya mungkin gitu aja, nanti kita bakal update lagi kira-kira bakal nyentuh 1.000 atau enggak. Tapi mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, kalau gitu ya udah, thank you dan I'll see you on the next video.